wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Bunga Maura. Hari ini aku akan membuat video pembelajaran ekonomi, yaitu bank dan lembaga keuangan bukan bank. Nah, untuk pendahuluannya sendiri, kenapa topik ini sangat penting? Bayangkan jika kita membeli rumah, memulai bisnis, atau cuma hanya menabung, pasti kita butuh butuh bantuan dari lembaga keuangan. Mereka ini adalah jantung dari perekonomian, yang memastikan bahwa uang kita ini bisa berputar. Lanjut ke pembahasannya selanjutnya, yaitu apa sih bank? Bank itu adalah lembaga keuangan yang paling umum yang kita kenal. Tugas utamanya itu menghimpun dana dari masyarakat lewat tabungan atau lewat deposito, dan juga menyalurkan kembali ke masyarakat lewat kredit atau lewat pinjaman. Lalu ada fungsinya itu sebagai menyimpan uang, yaitu menerima tabungan, deposito, dan juga giro. Lalu ada memberikan pinjaman, yaitu memberikan kredit berbagai kebutuhan dan seperti KPR, kredit kepemilikan rumah. Lalu ada kredit kendaraan dan juga atau untuk modal usaha. Lalu ada layanan lainnya seperti transfer uang, kartu kredit atau debit, dan juga layanan perbankan digital. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada jenis-jenis bank. Nah, yang pertama itu ada bank umum. Ini adalah bank yang paling sering kita temuin di masyarakat. Contohnya itu seperti Bank BRI, Bank BCA, dan juga Bank Mandiri. Lalu yang selanjutnya itu ada Bank Pengkreditan Rakyat atau biasanya disingkat yaitu BPR, yaitu adalah bank ini lebih kecil dan juga fokus melayani kebutuhan masyarakat di daerah. Mereka ini tidak menerima transfer uang antar bank dan dalam skala besar ataupun menerbitkan kartu kredit. Lalu yang terakhir itu ada bank syariah, yaitu yang beroperasional dengan prinsip syariat Islam, yaitu tanpa bunga atau riba. Bunga ini diganti dengan sistem bagi hasil atau mudharabah, atau jual beli, itu murabahah. Contohnya itu ada BSI, Bank Syariah Indonesia. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu apa sih lembaga keuangan bukan bank atau biasa disingkat yaitu LKBB. Jadi definisinya sendiri itu adalah lembaga yang juga bergerak di bidang keuangan tapi tidak bisa menerima tabungan atau deposito seperti bank. Mereka juga punya peran spesifik di sektor keuangan. Nah, ternyata LKBB sendiri ini tuh punya fungsi loh. Nah, di sini aku bakal sebutin dua fungsinya, yaitu menawarkan layanan keuangan yang lebih spesifik. Lalu yang kedua itu ada mengatur perputaran dana di luar sistem perbankan tradisional. Nah, lanjut ke slide yang selanjutnya, yaitu ada contoh-contoh dari lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Yang pertama itu ada perusahaan asuransi, yaitu melindungi kita dari resiko keuangan di masa depan. Kita membayar premi rutin dan mereka akan menanggung kerugian kita jika terjadi resiko di masa depan. Nah, contohnya sendiri itu ada BPJS, ada ASA, ada Prudental. Lanjut, yang kedua itu ada pasar modal atau bursa efek, yaitu tempat di mana perusahaan bisa menjual sahamnya kepada masyarakat untuk mendapatkan dana, dan masyarakat juga bisa membeli saham untuk berinvestasi. Contohnya sendiri itu ada Bursa Efek Indonesia atau biasanya disingkat yaitu BEI. Selanjutnya yang ketiga itu ada perusahaan pembiayaan atau leasing, memberikan pinjaman untuk pembelian barang modal seperti kendaraan, alat berat, dan juga dengan sistem cicilan. Contohnya sendiri itu ada Adira Finance dan juga ada Fifth Group. Dan yang terakhir itu ada pegadaian, yaitu memberikan pinjaman dengan jaminan barang berharga. Contohnya seperti perhiasan, alat elektronik. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu di sini aku bakal ngejelasin perbedaan dari bank dan LKBB ini.
Dari yang pertama itu dari mulai fiturnya, yaitu mulai dari penerimaan dana. Kalau dari bank, mereka itu menerima tabungan dan juga deposito dari masyarakat. Sedangkan LKBB ini kebalikannya, mereka tidak menerima tabungan ataupun deposito. Lalu ke fitur yang selanjutnya yaitu ada layanan umum. Mereka ini menghimpun dana dan juga memberikan kredit. Sedangkan LKBB itu memberikan layanan keuangan spesifik seperti asuransi, investasi, dan juga pinjaman. Lalu yang terakhir itu ada regulasi, yaitu diatur ketat oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, dan juga diatur oleh BI, yaitu Bank Indonesia. Lalu perbedaan dengan LKBB itu apa? Kalau LKBB itu diatur oleh OJK tapi dengan aturan yang berbeda. Lalu di slide terakhir ini ada kesimpulan. Nah, kenapa kita harus memahami keduanya tersebut? Karena bank dan LKBB ini tuh adalah dua pilar terpenting yang saling melengkapi di dalam sistem keuangan. Lalu, bank di sini tuh berperan sebagai tempat penyimpanan uang dan juga sumber pinjaman utama. Lalu yang ketiga itu LKBB ini menawarkan pilihan untuk proteksi atau asuransi, yaitu ada investasi atau pasar modal dan juga pembiayaan atau leasing. Lalu yang terakhir itu ada memahami keduanya membantu kita untuk mengelola keuangan pribadi dan juga lebih baik, dan juga memilih untuk layanan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Sekian penjelasan kita untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Saatnya sudah akhir tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.